Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Al-Khisal Al-Mukaffirah. Penyebutan amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu dan yang belakangan. Ya, terakhir terkait dengan membaca amin bersamaan dengan imam, sudah kita sebutkan bahwasanya hukum makmum membersamai imam itu kadang hukumnya wajib, yaitu ketika wajib membaca Al-Fatihah. Yang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah bersama imam nanti terlambat. Ya. Kemudian yang kedua, membersamai imam hukumnya sunnah, yakni pada ucapan amin. Disunnahkan membersamai imam membaca amin sama-sama dengan imam. Yang ketiga, hukumnya haram dan bisa membuat sholatnya tidak sah. Ini bagi makmum. Makmum tidak boleh mengucapkan A kecuali setelah imam mengucapkan huruf Ra pada kata Allahu Akbar. Jadi kalau misalnya terjadi irisan antara Ra-nya imam dengan alifnya makmum, imam baru mengatakan Allahu Akbar, makmum di belakang Allahu Akbar, ini sholatnya makmum tidak sah. Kenapa? Karena dia sebagai pengikut makmum. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kabbara fakabbiru." Kalau imam bertakbir, fa ini dalam bahasa Arab menunjukkan tertib, urutan. Ya, urutan. Jadi selesaikan dulu takbirnya imam, baru makmum mulai bertakbir. Ya, patokannya adalah huruf ra-nya imam dan huruf alifnya makmum. Ya, jadi makmum baru boleh mengatakan A pada kata Allahu Akbar setelah imam menyelesaikan huruf Ra pada kata Akbar. Ya, ini syarat. Kenapa? Karena dia mengikut, dan yang mengikut itu dalam takbiratul ihram tidak boleh membersamai imamnya. Karena takbiratul ihram adalah gerbang salat. Dan salah satu syarat syah takbiratul ihram bagi makmum adalah tidak boleh bersama dengan imam. Kapan membersamai imam, maka takbiratul ihram makmum tidak sah, sehingga menyebabkan status makmumnya juga tidak sah. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang keempat, membersamai imam hukumnya makruh, yakni pada selain tiga yang disebutkan tadi. Selain dari yang tiga tadi, membersamai imam hukumnya makruh. Imamnya ruku, dia juga ikut ruku, sama-sama rukunya dengan imam, maka ini hukumnya makruh. Ya, membersamai imam pada gerakan-gerakan salat yang lain, ini hukumnya makruh. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian amalan yang keempat, kata beliau rahimahullah, akhraja Adam ibnu Abi Iyas fi kitabis Thawab an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Adam bin Abi Iyas, beliau ini salah seorang guru dari Imam Al-Bukhari. Salah seorang guru dari Imam Al-Bukhari dalam kitabnya yang berjudul As-Sawab, pahala. Dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla sajdatal duha rak'ataini imanan wa ihtisaban, ghufira lahu dzunubihi kulluha ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar illa al-qisas." Siapa yang mengerjakan sujud duha, yakni salat duha, 2 rakaat karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni semua dosanya yang terdahulu dan belakangan, kecuali menyangkut kisos. Kecuali menyangkut apa? Kisos. Yakni kalau dia memotong tangannya orang, dia membunuh orang, ini tidak diampuni. Karena itu harus minta maaf dulu sama orangnya, baru Allah Ta'ala mengampuninya. Itu namanya kisos. Iya. Hadis ini dihukumi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai hadis yang dhaif jiddan, hadis yang sangat lemah.
Namun ada hadis yang mirip dengannya tentang keutamaan salat duha, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala syuf'atil duha, ghufirat lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabadil bahr." Siapa yang menjaga 2 rakaat salat duha, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Maka ini amalan berikutnya yang memiliki keutamaan pengampunan dosa yang banyak, yaitu menjaga salat duha. Salat duha termasuk sunnah-sunnah yang ghairu muakkadah. Termasuk salat-salat sunnah yang ghairu muakkadah. Di mana salat sunnah itu, salat duha pada dasarnya disyariatkan sendiri-sendiri. Ya. Walaupun mungkin kalau dalam konteks pengajaran seperti anak-anak di sekolah diperbolehkan salat duha berjamaah untuk melatih dan membiasakan. Ya, dan itu hukumnya tidak ada masalah, boleh. Kata para fuqaha, salat duha paling sedikit 2 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Paling banyak 8 rakaat, dan sebagian mengatakan paling banyak 12 rakaat. Paling banyak 12 rakaat. Jumlah rakaat paling minimal salat duha adalah 2 rakaat, dan jumlah rakaat yang paling afdol adalah 8 rakaat. Ya, jumlah rakaat yang paling afdol untuk salat duha adalah 8 rakaat. Paling minimal 2 rakaat. Iya. Sebagian mengatakan paling maksimal 12. Paling maksimal 12. Iya, wallahu taala a'lam bissawab. Ini terkait dengan salat duha. Di mana salat duha itu dikerjakan ketika matahari sudah agak meninggi, ketika dia sudah terbit dan tingginya sudah setinggi tombak. Bagaimana itu matahari setinggi tombak? Bagaimana caranya mengukur? Kata para fuqaha, matahari setinggi tombak ketika ketinggiannya sudah 4 derajat. Ketika ketinggiannya matahari sudah 4 derajat. 1 derajat itu setara dengan 4 menit. 1 derajat setara dengan 4 menit. Jadi kalau 4 derajat berarti 16 menit. Maka matahari dianggap setinggi tombak adalah kalau sudah lewat 16 menit setelah waktu syuruk. Kita kan punya jadwal sholat sepanjang masa biasa itu, ada jadwal syuruk. Misalnya jadwal syuruk itu jam 6.10 misalnya. Tinggal ditambah saja 16 menit. Ya, atau kalau mau aman-aman lagi tambah 20 menit misalnya, tidak masalah. Ya, jadi 6.10 ditambah 20, 6.30 misalnya. Nah, 6.30 sudah disunnahkan mulai sholat duha. Dan akhir waktu sholat duha itu sampai sholat zuhur, yakni sebelum matahari tergelincir ke sebelah barat. Itu akhir pelaksanaan sholat duha. Dan perlu diketahui bahwa semua sholat-sholat sunnah yang terkait dengan waktu itu bisa diqodok kalau luput. Bisa diqodok kalau luput. Nabi SAW pernah mengqodok ba'diyah zuhur setelah asar. Jadi beliau habis sholat zuhur tidak sempat qobliyah zuhur karena ada tamu waktu itu. Kemudian beliau sholat sunnah setelah asar. Maka Ummu Salamah tanya, "Ya Rasulullah, ini sholat apa? Bukankah sholat asar tidak ada sholat sunnah qabliyahnya?" Kata Nabi SAW, "Tadi saya kedatangan tamu ba'da zuhur tadi, ya, membuat saya tidak bisa sholat ba'diyah zuhur. Maka saya kerjakan ba'diyah asar. Itulah ba'diyah zuhur." Itu qodok. Jelas ya? Menunjukkan bahwa semua sholat-sholat sunnah yang terkait dengan waktu itu disunnahkan diqodok kalau luput. Termasuk sholat duha. Jadi kalau ada orang luput mengerjakan sholat duha sebelum zuhur, dia bisa kerjakan setelah zuhur. Qodok. Statusnya qodokan bukan adaan. Iya. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, "Man nama an salatin fanasiya anha fa waqtuha hina dzakaraha aw istaiqadha." Siapa yang ketiduran mengerjakan sholat atau lupa, maka waktunya dia kerjakan setelah dia bangun atau ingat. Di sini kata para ulama, ya, man nama an salatin. Salatin di sini isim nakirah, berada pada kalimat persyaratan ta'um, sehingga bermakna umum. Semua sholat, mau sholat wajib maupun sholat sunnah, selama sholat sunnahnya terkait dengan waktu. Adapun sholat sunnah yang terkait dengan sebab, maka tidak ada kodoknya. Misalnya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini sholat tidak terkait dengan waktu, dia terkait dengan sebab, gara-gara orang mau duduk di masjid.
Kalau ada orang masuk masjid langsung duduk dengan sengaja, ini tidak ada kodoknya. Kenapa? Karena sudah lewat sebabnya, kamu sudah duduk. Kecuali kata para fuqaha, kalau dia tidak sengaja duduk atau dia lupa langsung duduk, di sini boleh dia langsung berdiri salat tahiyatul masjid. Ya, wallahu taala alam bissawab. Demikian pula misalnya salat gerhana. Salat gerhana itu terkait dengan sebab. Kapan sudah lewat waktu gerhananya, tidak disyariatkan dikodok. Karena terkait dengan sebab, yaitu gerhana. Maka salat-salat sunnah yang boleh dikodok hanyalah salat sunnah yang terkait dengan waktu, seperti salat sunnah qabliyah, salat sunnah ba'diyah, salat apa lagi? Salat duha, ya, salat witir, salat duha yang disebutkan di sini. Makanya Nabi SAW pernah tidak salat malam, tidak salat witir, beliau kodok di siang hari. Karena itu termasuk salat-salat sunnah yang terkait dengan sebab. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang kelima, jadi di antara keutamaan yang menggugurkan banyak dosa adalah menjaga 2 rakaat paling minimal salat duha setiap harinya. Wa akhraja Abu Sa'ad Al-Qushairi fil Arba'in an Anas radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Abu Sa'ad Al-Qushairi dalam kitabnya Al-Arba'in, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Man qara'a idza sallama al-imamu yaumal jumu'ati qabla an yusniya rijlaihi Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Iya, ini hadis dihukumi oleh sebagian ulama sebagai hadis yang palsu, hadis maudhu. Iya. Dan hadis maudhu itu tidak boleh dipakai beramal. Hadis palsu, hadis yang sangat lemah sekali, tidak boleh dipakai beramal dalam ibadah. Adapun hadis yang dhaif tapi dhaifnya ringan, tidak parah kedhaifannya, maka jumhur ulama, mayoritas ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimah Arba'in Nawawiyah. Dalam Muqaddimah Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi mengatakan bahwa jumhur ulama membolehkan beramal dengan hadis dhaif pada fadailul amal, pada amalan-amalan, pada keutamaan-keutamaan amalan. Dengan syarat amalannya sabit. Misalnya kayak tadi salat duha. Itu tadi hadis ada yang mengkritik, mengatakan lemah. Tapi kan asal sholat duhanya kan disyariatkan. Cuman yang lemah adalah apa? Pahalanya. Ya. Maka seorang boleh mengerjakan sholat duha dengan meniatkan pahala tersebut. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada hambanya sesuai dengan sangkaan dia kepada Allah. Kalau dia sholat duha dengan harapan mendapatkan pahala itu, dia akan mendapatkan pahala itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Tentu saja ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum beramal dengan hadis dhaif dalam fadhailul amal, tapi pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimah Arba'in Nawawiyah, bahwa dibolehkan beramal dengan hadis yang dhaif dengan syarat dhaifnya ringan, tidak dhaifnya berat apalagi palsu. Adapun hadis ini dihukumi palsu oleh sebagian ulama dan ada yang mengatakan dhaif jiddan. Kita dengarkan saja kandungannya baru kita jelaskan sedikit. Dikatakan dalam hadis ini, siapa yang membaca setelah imam mengucapkan salam pada sholat Jumat, sebelum dia menegakkan kakinya, sebelum dia berdiri, dia masih berada di tempat duduknya, dia membaca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 7 kali, maka diampuni semua dosanya yang terdahulu dan belakangan. Baik, kita katakan ini hadis yang sangat lemah atau maudhu, sebagian mengatakan palsu bahkan, sehingga tidak bisa diamalkan. Tapi ada hadis-hadis lain yang menjelaskan keutamaan membaca 3 qul setelah salat 5 waktu. Iya. Di antaranya hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taalaan, ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a dubura kulli salatin, an aqra'al muawwidzat dubura kulli salah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk membaca doa-doa surah-surah perlindungan, ta'awuz, yakni auzu, ya, setelah salat 5 waktu, ya, di akhir salat 5 waktu. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi untuk ini kita skip
kita katakan ini bukan termasuk amalan apa? Penggugur semua dosa. Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang keenam, wa akhraja Ahmadu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang qiyam Ramadan, salat pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni semua dosanya yang terdahulu dan belakangan. Ini amalan berikutnya, yakni salat qiyam Ramadan yang kita kenal dengan istilah salat tarawih. Taib. Ini diantara keutamaan salat tarawih, bahwa siapa yang melakukan salat tarawih ya secara atas dasar iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Perlu diketahui bahwa salat tarawih itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali melakukannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Salat tarawih yang kita maksudkan di sini adalah istirahat di antara dua rakaat. Ya, dua rakaat istirahat. Dua rakaat istirahat. Ini salat lailnya Nabi di bulan Ramadan dulu tidak seperti itu. Beliau seperti salat biasa, tidak ada istirahat-istirahatnya. Ya. Jadi beliau pernah salat Ramadan 3 malam, 2 malam 21, 23, 25. Ya, 24-nya beliau tidak keluar. 6. Di mana tata cara salatnya sama seperti salat lail biasa. 2, salat lagi 2, salat lagi 2, salat lagi 2, tidak ada istirahatnya. Makanya tata cara dengan ada istirahat di tengah-tengah itu baru diperkenalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ya. Di mana ketika itu salat tarawih itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan tidak ada berjamaah 30 hari, tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma 3 malam tok. Itu pun hanya di 21, 23, 25 kalau enggak salah. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak ada salat tarawih berjamaah di masjid. Beliau berkuasa menjadi khalifah 2 tahun, tidak ada salat tarawih di masjid berjamaah. Semua orang salat di rumahnya masing-masing, salat tarawihnya. Di awal pemerintahan Umar bin Khattab juga tidak ada. Semua orang salat sendiri-sendiri, tidak ada berjamaah salat tarawih. Suatu ketika Umar bin Khattab keluar bersama dengan Ubay bin Ka'ab dan sebagian lain, melihat sebagian orang itu sahabat ada yang salat tarawih di masjid. Ya, berkelompok-kelompok, ada yang di depan satu imam makmum, di belakang sana ada imamnya sendiri, ya. Ada yang salat sendirian, ada yang salat sendirian, ada yang berjamaah, terpisah-pisah. Akhirnya Umar mengatakan, Umar atau Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, bagusnya kalau Anda mengumpulkan mereka jadi satu jamaah saja. Ini sekarang terpencar-pencar dalam masjid. Mending disatukan saja. Tunjuk seorang imam, suruh mereka dia menjadi imam." Maka mulailah di situ Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menunjuk Ubay bin Ka'ab menjadi imam dan menyatukan semua jamaah. Itulah alasan mengapa Umar berkata, "Ni'matil bid'ah hadhihi." Sebaik-baik bid'ah adalah ini, karena memang tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini kebaikan. Ya. Dan dalil-dalil umum tentang salat malam 2 rakaat banyak. Ya. Dan ketika itu pertama kali Umar bin Khattab memulai salat tarawih dengan 20 rakaat. Dengan 20 rakaat. Ya, itu salat tarawih pertama di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian kebiasaan 20 rakaat ini diwariskan turun-temurun. Ya, di mana di Mekah di zaman-zaman belakangan di Mekah itu mereka setiap selesai salat 2 rakaat mereka tawaf. Setelah itu salat 2 rakaat lagi, baru tawaf lagi, 2 rakaat lagi, tawaf lagi, begitu terus sampai selesai 20 rakaat. Imam Malik di Madinah melihat amalannya penduduk Mekah dalam tanda kutip dalam tanda kutip cemburu. Wah, mereka bisa tawaf tiap 2 rakaat. Akhirnya Imam Malik menambah salat tarawih menjadi 36 rakaat di Madinah untuk mengimbangi tawafnya penduduk kota Mekah. Karena mereka tidak punya Ka'bah di sana, maka beliau pun salat tarawih 36 rakaat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa jumlah rakaat tarawih tidak ada pembatasan. Mau 8 boleh, mau 20 boleh, mau 23 boleh dengan tarawihnya, dengan witirnya ya. Ya, mau 36 juga boleh, belum termasuk witir. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda salatul lail masna masna. Salat malam itu 2-2, pokoknya 2-2-2-2. Mau yang 8 berhenti silakan, mau yang 2-2-2 sampai 20 sampai 23 juga silakan, sampai 36 pun demikian.
Karena ini adalah tuntunan para ulama as-salaf, para ulama terdahulu, demikian amal mereka. Jadi kalau dikatakan misalnya bagaimana tuntunan para ulama salaf terhadap jumlah tarawih, jumlah rakaat tarawih, kita katakan petunjuk ulama salaf dalam rakaat tarawih bisa 8, bisa 20, bisa 30, 36. Mereka semua adalah salafus saleh. Iya, manapun diamalkan maka itu merupakan kebaikan, sudah ada pendahulunya. Wallahu taala alam bissawab. Ya, maka sholat tarawih merupakan sebab diampuninya semua dosa. Ya, hendaknya seorang muslim ya semangat jangan sampai luput dari melaksanakan sholat tarawih ini. Ya, apakah secara sendiri misalnya atau secara berjamaah, lebih baik lagi, lebih afdal dia mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian hadis yang ketujuh, wa akhraja Ahmadu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni semua dosanya yang telah berlalu dan yang belakangan. Nah, puasa Ramadan ini jelas hadisnya setiap tahun kita dengarkan ya. Siapa yang berpuasa ya Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni semua dosanya yang terdahulu dan belakangan. Ya, sebagian ulama ada yang mengkritik kalimat belakangan di sini, tapi sebagian mengatakan tetap sahih. Intinya diperselesaikan, kalaupun dhaifnya ringan, tidak ada masalah. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Maka di sini terdapat keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedelapan, wa akhrajan Nasa'i fil Kabir wa Qasim ibn al-Asbagh fi musannafihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Riwayat Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kabir ya, dan Qasim Ibnul Asbaq dalam kitabnya Al-Musannaf, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, siapa yang sholat Ramadan, sholat di bulan Ramadan karena iman dan pahala, mengharapkan pahala, diampuni semua dosanya yang terdahulu dan belakangan. Siapa yang sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni semua dosanya yang terdahulu dan belakangan. Taib. Di sini ada tambahan, amalan berikutnya yang menggugurkan semua dosa adalah sholat malam di Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar tersebut? Tidak ada keterangan pasti dari Allah dan Rasulnya kapan itu Lailatul Qadar. Tapi yang jelas memang ada tanda-tandanya. Iya. Yang pasti Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan. Yang paling diharapkan adalah pada malam-malam ganjilnya. Pada malam-malam ganjilnya. Malam ganjil ini kapan Lailatul Qadar? Berbeda pendapat di kalangan ulama, dan dari para sahabat pun, dari zaman sahabat mereka berbeda pendapat. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan malam 27 Ramadan, dan ini diikuti oleh banyak ulama juga. Dan sebagian ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan Lailatul Qadar malam 21. Beliau mengatakan Lailatul Qadar malam 21, dan dari Imam Syafi'i juga disebutkan beliau mengatakan Lailatul Qadar malam 23. Malam 23. Intinya tidak ada kepastian mengenai malam keberapa Lailatul Qadar. Karena itu, dan ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, disembunyikan Lailatul Qadar supaya seorang tiap malam itu mencari. Setiap malam itu semangat sholatnya. Ya, dengan harapan mudah-mudahan malam ini Lailatul Qadar. Karena itulah disunnahkan bagi yang mengetahui dan melihat tanda Lailatul Qadar disembunyikan, jangan diberitahu sama orang. Sunnahnya. Kenapa? Karena kalau dia lihat tanda-tanda Lailatul Qadar terus dia bilang tadi malam Lailatul Qadar, sudah yang lain jadi malas beribadah. Oh sudah lewat, udahlah. Jelas ya? Maka disunnahkan bagi yang mengetahui dan melihat tanda-tanda Lailatul Qadar, disunnahkan baginya menyembunyikan dan tidak menyampaikan ke orang, siapapun itu. Itu sunnahnya. Iya. Kemudian seorang dikatakan orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu ada 3 tingkatan.
Seorang dikatakan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar di mana amalan di dalamnya lebih baik dibandingkan amalan 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Ada 3 tingkatan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tingkatan paling tinggi adalah orang yang menghabiskan malamnya untuk ibadah, tidak tidur sama sekali. Tidak tidur sama sekali. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau tidak tidur 10 hari terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Di hari-hari biasa beliau tidur. Tidak pernah beliau begadang tidak tidur sampai subuh, itu tidak pernah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kuatnya beliau beribadah tapi tetap beliau kasih hak untuk tubuh, tidur. Makanya begadang itu bukan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begadang untuk ibadah, tidak tidur sampai subuh, itu bukan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidur. Sampai 20 hari pertama Ramadan pun beliau masih tidur. Nah, tapi 10 terakhir Ramadan di sini beliau tidak betul-betul tidak tidur semalaman. Jadi cuma 10 hari dalam setahun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Ahyal laila dikatakan, menghidupkan malam. Jadi tingkatan tertinggi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang tidak tidur sama sekali di Lailatul Qadar. Tentu saya tidak tidur bukan diisi sama yang lain, tapi diisi dengan ibadah. Dia variasikan ibadahnya, sholat, kalau capek pindah ke mengaji, pindah ke ini, ganti-gantian sampai selesai, sampai subuh. Tingkatan di bawahnya, tingkatan kedua orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang menghabiskan setengah malam. Jadi mulai maghrib dia fokus ibadah sampai jam 12 tengah malam misalnya, setelah itu tidur sampai subuh. Ini juga masih dikatakan mendapatkan Lailatul Qadar. Dia setengah malam dia hidupkan. Dan derajat yang paling terakhir ini tidak ada lagi di bawahnya. Kalau yang ini dia tidak dapat Lailatul Qadar sudah. Tingkatan yang paling rendah adalah orang yang sholat isya berjamaah dan bertekad akan sholat subuh berjamaah sebentar. Ya. Sholat isya secara berjamaah dan bertekad akan sholat subuh berjamaah sebentar. Jadi kalau ada orang misalnya di Lailatul Qadar habis sholat isya berjamaah tidur, bangun tidur dengan tekad saya akan sholat subuh sebentar. Setelah itu dia bangun subuh dan sholat subuh berjamaah, maka dia tetap mendapatkan Lailatul Qadar tapi tingkatan paling bawah. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan, man shallal isya fi jamaah faka'annama shalla nisfal lail, wa man shallas subha fil jamaah faka'annama shallal laila kullah. Siapa yang sholat isya secara berjamaah, dia seakan-akan sholat sampai pertengahan malam. Ya. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Nah, makanya kalau dia sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, terus tidur, setidaknya dia sudah mendapatkan pahala sholat setengah malam. Dan kalau dia sanggup sholat subuh berjamaah besoknya, maka tadi malam itu dianggap dia sepanjangan malam sholat. Tapi ini derajat yang terakhir tentu saja. Tidak mungkin sama antara yang sholat betulan sama cuma niat doang, kan begitu, tidak sama. Ya. Tapi intinya adalah dia tetap mendapatkan Lailatul Qadar tapi tingkatan paling rendah. Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang ke-9, wa akhraja Abu Dawud wal Baihaqi fi Syu'abi an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahalla bi hajjatin aw umrah minal masjidil aqsa ilal masjidil haram ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa wajabat lahul jannah. Wa akhraja Abu Nuaim fil Hilyah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man jaa hajjan yuridu wajha Allah ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Hadis ke-11. Kita gabungkan ini karena kandungannya sama. Akhraja Ahmad ibnu Mani wa Abu Ya'la fi musnadaihima an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qada nusukahu wa salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Baik. Ini hadis 9, 10, 11 terkait ibadah haji. Ibadah haji tidak diragukan termasuk dosa-dosa yang menghapuskan termasuk amalan termasuk ibadah yang menggugurkan semua dosa yang terdahulu dan belakangan. Ya.
dengan syarat kalau hajinya haji mabrur. Wa hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Ya. Kapan haji dikatakan haji mabrur? Akan dijelaskan. Kita bacakan dulu hadisnya. Yang pertama dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Siapa yang ihram umrah atau ihram haji, ya, dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram, maka diampuni semua dosa-dosanya terdahulu dan belakangan, dan dia wajib masuk surga. Ya, ini riwayat Abu Daud. Di sini terdapat keutamaan, ya, terdapat keutamaan ihram dari Masjidil Aqsa. Kita tahu masalah ihram haji atau umrah itu kan batas terakhir orang ihram itu pada miqat. Ya, miqat. 6. Yang datang dari Madinah, miqatnya di Bir Ali. Ya. 6. Tergantung datang dari arah mana. Itu batas terakhir orang miqat. Masalah boleh kapan paling cepat batas terakhir orang ihram. Kalau ada pertanyaan, kapan paling cepat orang boleh ihram? Kita katakan dari rumahnya sudah boleh. Ya. Para fuqaha mengatakan bahwa seorang ihram dari rumahnya sudah boleh. Misalnya dari sini mau pergi umrah, dari rumahnya dia sudah niat haji pakai pakaian ihram, boleh, gak ada masalah. Tapi kapan dia sudah mulai niat haji, berlaku padanya larangan-larangan haji. Tidak boleh pakai pakaian yang membentuk tubuh, ya, tidak boleh pakai penutup kepala, sudah berlaku walaupun dari rumahnya. Ya, tapi yang paling afdol memang ihram dari miqat, itu paling afdol. Jelas ya? Tapi kalau masalah apakah boleh saya ihram dari pesawat? Boleh. Ihram dari rumah? Boleh. Ihram dari bandara? Boleh. Semuanya boleh. Karena bukan keharusan ihram itu harus dari miqat. Tidak wajib. Cuman dikatakan itu paling minimal, paling lambat seorang ihram untuk haji atau umrah di miqat itu. Nah, disebutkan di sini kata beliau, siapa yang ihram haji atau umrah dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram, maka diampuni semua dosanya yang terdahulu dan belakangan, dan wajib baginya surga. Ya, ini keutamaan ihram dari Masjidil Aqsa. Kalau ada yang bertanya misalnya bagaimana caranya, sementara saya bukan dari jalur sana. Ya, kalau banyak uang sih ke sana dulu. Ya, ke sana baru ihram dari sana kalau mau. Ya, wa illa pada asalnya kan setiap negeri itu ihram di miqatnya masing-masing. Ya, wallahu alam bishawab. Yang jelas ini keutamaan bagi yang ihram dari Masjid Al-Aqsa. Kemudian hadis yang kedua, riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Ulama, Hilyatul Auliya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang datang untuk menunaikan haji guna mengharapkan wajah Allah, maka diampuni semua dosa-dosanya yang terdahulu dan belakangan. Iya. Nah, ini salah satu syarat haji mabrur. Niat hajinya ikhlas lillahi ta'ala. Bukan untuk mendapatkan gelar haji, ya, bukan untuk mendapatkan status sosial di tengah masyarakat, bukan karena malu semua teman-temannya haji dia belum, ya, akhirnya dia harus haji supaya kalau reunian kumpul sudah haji Pak Haji semua misalnya, ya kan? Karena rasa malu saja, sungkan dan semacamnya. Ini bukan haji mabrur. Haji mabrur itu murni dia jalan ke sana untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika dia takbiratul ihram untuk salat murni lillahi ta'ala, tidak ada tujuan lain. Ini syarat pertama haji mabrur. Ikhlas lillahi ta'ala, dia pergi haji tidak ada tujuan-tujuan lain, dipuji, ingin di ini, tidak ada. Kapan ada sedikit niat-niat selain Allah, maka itu sudah keluar dari haji mabrur. Kecuali kalau dia benarkan niatnya, dia luruskan kembali niatnya. Dia istighfar kepada Allah, dia luruskan kembali niatnya, benarkan kembali niatnya, maka dia tetap punya peluang untuk mendapatkan haji mabrur. Kemudian hadis berikutnya menjelaskan ciri haji mabrur yang lain. Riwayat Ahmad Ibnu Mani dan Abu Ya'la dalam musnad keduanya
dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menunaikan semua manasik haji, ya, dan dia tidak mengganggu siapapun dari kaum muslimin, tidak dia ganggu dengan mulutnya, tidak diganggu dengan tangannya, maka diampuni semua dosa-dosanya yang terdahulu dan belakangan. Taib. Ini ciri atau syarat haji mabrur berikutnya, yaitu dia tidak melakukan dosa sepanjang ibadah haji. Allah Ta'ala berfirman, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Ini 3 syarat haji mabrur. Siapa yang menunaikan ibadah haji, kata Allah, fala rafatha. Rafatha ini berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Kalau dia berhubungan suami istri sebelum tahallul awal, hajinya fasid. Kalau dia berhubungan suami istri antara tahallul awal dengan tahallul tsani, maka hajinya masih sah, tapi dia bayar dam. Iya. Kalau dia berhubungan suami istri sebelum tahallul awal, hajinya rusak dan wajib diqodok tahun depan. Wajib diqodok tahun depannya. Jadi siapa yang haji maka tidak boleh rafas, tidak boleh berhubungan suami istri. Diikutkan kepadanya semua hal-hal yang mengarah kepada hubungan suami istri, walaupun tidak terjadi hubungan. Itu juga hukumnya menafikan haji mabrur. Ya, menafikan haji mabrur. Jadi syarat haji mabrur yang pertama, selamat hajinya dari, mohon maaf, berhubungan dengan perempuan. Selamat dia. Yang kedua, fala rafatha wala fusuqa. Tidak boleh ada perbuatan fasik, perbuatan dosa. Jangan cuma gara-gara ingin mencium hajar aswad disikut orang. Nah, ini melanggar. Sudah menyakiti orang. Ini jelas hajinya tidak mabrur. Hajinya tidak mabrur. Nah, kefasikan, mengucapkan ucapan yang mungkar, ucapan yang dosa, berbohong, berdusta selama ibadah haji. Dia bicara sama temannya bohong, ya. Nah, ini menafikan haji mabrur. Wala jidala, ini yang 3 yang penting ini. Tidak boleh ada perdebatan, termasuk sama penjual-penjual. Nah, begini harganya, tidak begini, sampai tinggi suaranya. Ini jidal. Ya. Makanya kalau mau belanja, selesaikan dulu tahallul tsani, ya. Selesaikan ibadah haji semua baru belanja. Nah, kalau baru tahallul awal sudah pergi belanja, bahaya. Bisa jidal nanti sama penjual, ya. Bisa tahu teriak-teriak masalah harga. Meninggi suaranya saling debat masalah harga, melanggar. Wala jidala fil hajj. Tidak boleh ada perdebatan dalam haji. Itu syarat haji mabrur. Harus dijauhi 3-tiganya. Maka syarat haji mabrur, ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian tidak boleh dirusak hajinya dengan hal-hal yang berkenaan dengan perempuan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada perbuatan fasik. Dan yang keempat, tidak boleh ada perdebatan sama sekali. Tidak boleh ada debat sama sekali. Yang kadang terjadi kalau sudah ada masalah dengan antar jamaah dengan travelnya, ribut sudah. Padahal masih muhrim ini. Kenapa begini pelayanannya begini? Sabar. Ya. Jangan berdebat. Walaupun kamu yang benar, walaupun hakmu tidak ditunaikan, tapi berdebat dalam ibadah haji menafikan haji mabrur. Ya, menafikan haji mabrur. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian hadis yang ke-12, akhraja as-Sa'labi fi tafsir an Anas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a akhir suratil hasyri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Dari As-Sa'labi dalam tafsirnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ayat ayat terakhir dari surah Al-Hasyr, maka diampuni semua dosanya yang terdahulu dan belakangan. Yang dimaksud ayat-ayat terakhir surah Al-Hasyr adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu huwallahu alladzi la ilaha illa, apa ayat yang terakhir?
Huwallahu alladzi la ilaha illahu apa? Eish? Ya, huwal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Ya, sampai akhir surah. Ya, ini keutamaan membaca surah terakhir dari surah Al-Hasyr. Termasuk amalan-amalan yang diampuni dosanya yang terdahulu dan belakangan. Ini hadis ada kelemahan di dalamnya, tapi sekali lagi siapa yang membacanya dengan mengharapkan mendapatkan pahalanya, maka Allah akan penuhi keinginannya. Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna abdi masya. Saya memperlakukan hambaku sesuai dengan dugaannya kepadaku. Maka silakan hambaku berprasangka baik kepadaku apapun yang dia maui. Ya, karena itulah para ulama mengatakan walaupun selama amalan itu sabit, walaupun pahalanya dalam hadis yang dhaif, tapi kalau seorang berharap kepada Allah agar mendapatkan pahala tersebut, maka Allah Ta'ala akan memenuhi keharapannya. Walaupun pahalanya tersebut dalam hadis yang dhaif. Itu maksud dari ucapan mayoritas ulama bolehnya beramal dengan hadis dhaif dalam fadail al-amal. Kemudian hadis yang ke-13. Jadi yang ke-12 tadi keutamaan membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Akhraja Abdullah bin Manda fi amalihi an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qada makfufan arba'ina khutwatan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Taib. Ini hadis dibawakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Hadis yang menghimpun hadis-hadis palsu. Ya, maka ini hadis tidak bisa diamalkan karena hadisnya palsu. Ya. Kita bacakan dulu teks hadisnya. Katanya disebutkan di sini, siapa yang menuntun orang buta selama 40 langkah dia bantu berjalan, maka dia diampuni semua dosanya yang terdahulu dan belakangan. Tapi tidak diragukan membantu orang buta berjalan pahalanya besar. Cuman tidak sampai dikatakan mengampuni semua dosa karena ini hadisnya palsu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi jelas membantu orang itu apa? Ya, mendatangkan pahala. Di antara pahala yang paling penting dari membantu orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membantu melepaskan kesulitan dari seorang muslim mukmin di dunia, maka Allah Taala akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Ya. Hadis yang ke-14, wa akhraja Ahmad ibn Nasih fi fawaidihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'a li akhihi al-muslimi fi hajatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Iya. Kata beliau, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Ahmad ibn Nasih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berusaha untuk membantu kebutuhan sesama muslim, maka diampuni semua dosanya yang terdahulu dan belakangan. 6. Ini juga membantu melepaskan memenuhi hajat seorang muslim, kebutuhan seorang muslim juga mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Intinya, siapapun yang memperlakukan saudaranya muslim dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan hal yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menutupi aib sesama muslim, maka Allah Ta'ala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ya. Hadis yang ke-15, 2 dari yang terakhir ini. Ya. Kata beliau, wa akhraja Abul Husain an Sufyan wa Abu Ya'la fi musnadaihima an Anasin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min abdaini yaltaqiyani fayatasafahani wa yusalliyani ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa lam yatafarraqa hatta yughfara lahumma dzunubuhuma ma taqaddama minhuma wa ma ta'akhkhar. Baik. Ini hadis diperselisihkan di kalangan ulama. Sebagian mendoifkan, menghukumi hadis ini doif, ya, 6 seperti Ibnu Hibban. Namun sebagian lain menghukumi hadisnya sebagian menghukumi hadisnya hasan. Wallahu a'lam bishawab. Kelihatannya kebanyakan ulama menghukumi hadisnya doif, ya.
Tapi sekali lagi ini dhaifnya ringan ya. Dhaifnya ringan, tidak berat. Karena itulah sebagian ulama mengamalkannya, ya, mengamalkannya dalam fadhail amal. Kata beliau, tidaklah ada dua orang yang bertemu kemudian saling berjabat tangan dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tidaklah mereka berpisah dalam keadaan kecuali diampuni semua dosa-dosa mereka yang terdahulu dan belakangan. Taib. Saya kira ini menjadi landasan amalan dari sebagian saudara kita kaum muslimin yang kalau mau bersalaman membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis ini. Ya, sekali lagi bagi yang memandangnya lemah, misalnya dhaif, dia tidak mau mengamalkan juga tidak ada masalah. Ya, tapi tentu saja dia tidak bisa memaksa orang untuk yang berpendapat misalnya hadisnya hasan dan dia amalkan, inilah iskal. Ya, tergantung keyakinan masing-masing. Tergantung apa? Keyakinan masing-masing. Yang jelas sudah kita sebutkan bahwa di antara mazhab jumhur al ulama adalah membolehkan beramal dengan hadis dhaif pada fadhail amal dengan syarat amalannya hadisnya tidak terlalu parah. Termasuk di sini. Ya, wallahu taala alam bisawab. Maka ini keutamaan berjabat tangan ketika bertemu dan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjabat tangan. Kemudian hadis yang terakhir, wa akhraja Abu Dawud an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa man labisa thawban jadida faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini hadis dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang makan suatu makanan. Kalimat to'am dalam istilah syariat itu mencakup minum juga, makan dan minum. Siapa yang habis makan atau habis minum makanan apa saja, minuman apa saja, kemudian dia membaca doa setelahnya, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am. Segala pujian bagi Allah yang memberikan kepada saya makanan ini atau minuman ini. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan dia telah memberikan rezeki kepada saya dengan makanan dan minuman ini tanpa usaha dan kekuatan dari saya. Allah yang mendatangkannya. Siapa yang membaca itu setiap kali habis makan dan minum, diampuni semua dosa-dosanya yang terdahulu dan belakangan. Subhanallah. Ya, sangat mudah sekali mendapatkan pengampunan dosa. Setiap makan bisa terampuni dosa. Setiap selesai makan dan minum membaca doa ini maka diampuni semua dosanya yang terdahulu dan belakangan. Iya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian kata beliau, siapa yang memakai pakaian baru dibeli, dia membaca alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala pujian bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Maka diampuni semua dosa-dosanya yang terdahulu dan belakangan. Taib. Ini hadis yang terakhir, ya, doa setelah makan dan ketika memakai pakaian baru. Ini menjadi penutup amalan-amalan yang dengannya Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu dan belakangan. Walaupun sebagian di antara hadis tadi ada yang palsu atau sangat lemah sehingga tidak bisa diamalkan, tapi secara umum sebagian besarnya bisa diamalkan. Kata Imam Suyuti rahimahullah menutup bukunya, waqad talakhasa min hadhil ahadithi 16 khaslatan. Tersimpulkan dari hadis-hadis yang di atas ada 16 sifat, ada 16 amalan. Kita katakan sebagiannya ya, tidak ya, dicoret gitu. Tapi secara umum mungkin ada 2 tadi ya, hadis palsu yang terindikasi palsu oleh para ulama. Walhamdulillahi ala in'amihi wa ifdalih, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan demikian selesai penjelasan kita terhadap kitab Mukhtasar Khisal Mukaffirah karya Imam As-Suyuti rahimahullah. Ya, segera masuk.
Ini nggak ada ini ya, mati. Memang mati ya. Memang begini. Atau dipencet. Baca. Iya, ada pertanyaan. Bismillah, semoga Allah menjaga antum Ustaz. Amin. Mohon kiat-kiatnya agar kami tetap istiqamah dalam belajar bahasa Arab. Dan apa kunci agar kami mudah memahaminya? Satu hal terkait dengan bahasa Arab itu tidak mudah. Ya. Jadi karena bahasa Arab itu tidak berbeda dengan bahasa lain. Namanya bahasa asing ya, bukan bahasa kita. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Perancis, mau bahasa apa, namanya bukan bahasa kita, susah. Iya, apalagi bahasa Arab yang kaitannya dengan nahwu sorof, yang membaca kitab gundul, itu orang Arab saja masih belajar, apalagi kita, kan begitu. Orang Arab saja masih belajar cara membaca. Iya. Maka terkait dengan bahasa ini, ada sebagian nasihat dari guru kami terkait dengan ilmu bahasa Arab. Kalau dia mau cepat bisa menguasai, memahami bahasa Arab, adalah jangan poligami. Maksudnya apa jangan poligami? Jangan belajar ilmu lain bersama bahasa Arab. Harus fokus otaknya ke bahasa Arab. Jangan diduakan itu bahasa Arab. Nah, maksudnya begitu. Ya, ini tentu saja standar bagi sebagian saudara kita yang diberikan kecerdasan lebih, boleh, tinggal lihat kemampuannya saja. Tapi pada dasarnya kalau mau cepat menguasai bahasa Arab itu harus bersabar menunda yang lain dulu. Jadi, tapi catatannya nanti orang mulai belajar bahasa Arab kalau sudah belajar fardu ain. Jadi kalau ada orang belum tahu tata cara sholat yang benar dengan baik, belajar bahasa Arab, itu salah orientasi. Selesaikan dulu ilmu-ilmu yang fardu ain, cara wudu yang benar, cara sholat yang benar, apa akidah yang wajib saya yakini secara paling minimal, rukun Islam bagaimana, rukun iman bagaimana, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana. Ringkas saja, dasar-dasar. Setelah dia pelajari ilmu-ilmu yang fardu ain, tambah lagi sebelumnya. Kalau dia pedagang, dia lebih penting mempelajari hukum-hukum perdagangan dibandingkan bahasa Arab. Karena bahasa Arab fardu kifayah, perdagangan fardu ain bagi dia karena dia pedagang. Gitu ya. Yang kerjanya jual-jualin tanah, harus tahu hukum-hukum seputar penjualan tanah. Dia makelar, dia harus bedakan mana makelar yang boleh, mana makelar yang haram. Ya, jangan semua makelar boleh karena jelas hukumnya beda. Diharamkan menjual sesuatu yang dia tidak miliki. Ya kan? Makanya dalam makelar ada yang boleh, ada yang tidak boleh, tergantung akadnya, tergantung jenisnya. Dia fardu ain tahu itu sebelum bahasa Arab. Ya. Maka satu hal yang keliru kalau ada orang belajar bahasa Arab sementara masih ada hal yang wajib bagi dia ketahui, dia belum pelajari. Pelajari dulu yang fardu ain, standar-standar di setiap itu. Setelah itu baru belajar bahasa Arab. Gitu. Yang lainnya harus sabar. Yani kalau dia sudah kerjakan, pelajari semua ilmu-ilmu yang fardu ain bagi dia, tohara, salat, ya. Bagi perempuan haid dan nifas, ya, karena banyak perempuan itu tidak sholat gara-gara tidak tahu ini darah apa ini, gitu ya. Nah, akhirnya dikira setiap ada darah keluar haid, padahal belum tentu. Dia harus tahu itu semua. Kalau dia pedagang, pelajari cara apa-apa ya transaksi yang bukan harus pelajari semua kitabul buyu, enggak. Tapi kira-kira transaksi yang sehari-hari apa, dia pelajari. Yang kerjanya ini sebagai pegawai dia harus tahu tugas tanggung jawabnya sebagai pegawai apa. Setelah selesai yang fardu ain, baru dia mempelajari ilmu yang fardu kifayah, di antaranya bahasa Arab. Nah, kalau sudah belajar bahasa Arab, harus bersabar men-skip ilmu-ilmu yang lain dulu. Jangan gabungkan dengan ilmu lain, kecuali kamu merasa mampu. Nah, gitu. Jelas ya? Wallahu alam bisawab. Adapun kunci keistiqomahan tentu saja harus belajar rame-rame. Bahasa Arab 1-2 ya, 1-2 nanti 2 pekan temannya hilang, tinggal dia sendirian. Akhirnya mundur teratur. Dan jangan mengajak orang belajar, jangan panggil orang belajar kalau itu orang dikenal, tidak pernah selesai. Ya, ini teman saya, ini pengalaman. Berapa ustadz sudah bahasa Arab selalu berhenti tengah jalan. Itu kan bikin down mental yang lainnya. Ya, kalau ada yang keluar, yang lainnya juga ikut-ikutan biasanya keluar. Nah, gitu. Jadi saling menyokong, saling mendukung gitu ya. Nah, diusahakan sampai selesai. Ya, karena kalau orang serius tiap hari, pengalaman pribadi saja ya. Tiap hari
1 jam itu tidak sampai 1 tahun sudah bisa, tidak sampai setahun. Sabar saja. Ya, wallahu alam. Paling lama sudah 1 tahun itu. Taib, ini pertanyaan, saya lagi ada pendana untuk usaha kaplingan. Beliau memberikan, langsung ini. Beliau memberikan dana sebesar 500 juta. Dan ana berniat memberikan beliau dana sebesar 1 M. Mengembalikan dana tersebut karena sebagai tanda terima kasih saya kepada beliau. Pertanyaannya, apakah ini tidak termasuk gharar atau riba? Ini status memberikan dananya ini dari awal pinjam atau apa? Kalau dari awal dia mengatakan ini 500 juta saya pinjamkan, tidak ada omongan harus dikembalikan lebih, enggak ada. Ini lillahi ta'ala saya pinjamkan 500. Lillahi ta'ala. Setelah berhasil, ya, kita mengembalikan kepadanya 1 M lillahi ta'ala. Ini boleh, enggak ada masalah. Kenapa? Karena tambahannya tidak dipersyaratkan di akad hutang piutang. Boleh saja. Nabi SAW pernah berutang kepada Jabir bin Abdullah, ketika dibayar ditambahi. Ya, dan itu diantara bentuk orang yang terbaik dalam membayar utang adalah yang melebihkannya. Kan begitu. Jadi boleh saja dilebihkan pembayaran hutang dengan syarat tidak ada di akad, tidak ada omongan di awal bahwa kembalikan nanti lebih. Baik dia atau saya misalnya dipinjamkan. Orangnya sih tidak minta, cuman saya bilang terima kasih, nanti saya adalah kalau ada lebih-lebih berapa. Tidak boleh. Ya. Jadi dia tidak boleh minta, saya juga tidak boleh minta atau menyiratkan bahwa nanti ada. Tidak ada sama sekali. Karena akad utang piutang itu akad tabarru, akad sosial. Namanya akad sosial, kamu tidak boleh mengambil keuntungan, itu lillahi ta'ala. Kalau kamu mau mengambil keuntungan, jangan akad utang piutang, tapi akad misalnya akad mudharabah atau akad musyarakah. Misalnya, ya mudharabah ya, satu pemodal 500 juta, saya sebagai pengelola. Nah, gitu. Jelas, tapi kalau yang jelas hutang piutang tidak boleh ada omongan di awal, ada tambahan-tambahannya. Tidak boleh. Tidak yang minjam, tidak yang dipinjami, tidak boleh. Kalau tidak ada omongan, nanti ketika kita kembalikan langsung dikasih 1 M, boleh saja, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Mohon nasihatnya agar kami amanah dalam pekerjaan. Perlu diketahui bahwa dalam transaksi ekonomi, pegawai itu pegawai apapun bentuknya, PNS atau yang bukan PNS, yang dia mendapatkan gaji bulanan atau yang semacamnya, ini statusnya dalam jual beli dalam bab ijarah, bab sewa menyewa. Ya, bab sewa menyewa, di mana yang disewa dari dia adalah apanya? Waktunya, dibeli dari dia waktunya, tenaganya. Makanya pegawai itu harus baca-baca bab ijarah, bab sewa menyewa dalam jual beli. Ya. Karena kan sewa menyewa itu kadang barang, kadang tenaga, jasa. Nah. Taib, di antara syarat ijarah itu adalah kalau semua waktunya dibayar untuk kerja, dikasih bulanan nih, masuk jam sekian, keluar jam sekian, gaji sekian, tanda tangan. Maka apa? Antara jam masuk dengan jam keluar, dia tidak boleh kerjakan apapun kecuali sesuai dengan kontraknya. Bahkan untuk membaca Quran tidak boleh. Karena membaca Quran untuk kepentingan pribadi kamu dan waktu kamu sudah dibayar sama dia. Tidak boleh. Jelas sampai sini, kecuali kalau diizinkan. Boleh enggak Pak, kalau saya sudah selesai pekerjaan, waktu kosong saya baca Quran? Boleh. Tapi selama tidak ada izin tidak boleh, karena waktumu sudah dibayar. Sudah diambil. Itu sudah jadi miliknya dia, majikan yang menggaji. Itu hal yang penting. Yang kedua, jangan pakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Itu jelas melanggar amanah. Kantor ya kantor, jangan dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah, bahkan para fuqaha mengatakan di antara uzur tidak hadir salat Jumat dan salat jamaah
adalah karena terikat dengan ini, perjanjian ini. Kalau misalnya dia bilang jam istirahatnya jam 2, tidak boleh ada yang sengaja keluar masjid jam 12 untuk sholat zuhur, tidak boleh. Dia melanggar perjanjian. Ya. Apalagi kalau dia rame-rame, dia bisa sholat jamaah nanti jam 2 misalnya. Ya, maka dia tidak boleh dengan sengaja dengan mengatakan agama Allah. Enggak, agama Allah menyuruh kamu menunaikan amanah. Memenuhi perjanjian, kamu sudah tanda tangan dengan aturan yang ada, jangan kamu langgar. Lagi pula tidak melanggar. Kamu sholat berjamaah jam 1 misalnya, ya, tidak melanggar. Karena yang disyariatkan sholat berjamaah. Afdolnya memang di awal waktu, tapi kalau di tengah waktu juga boleh. Yang penting disyariatkan berjamaah. Jelas ya? Nah, demikian pula sholat Jumat. Karena itulah yang pegang masalah operator mesin misalnya, yang kalau ditinggalkan sedikit bisa kenapa-kenapa, walaupun mungkin tidak pernah ada riwayat kejadian apa-apa, tapi dia harus standby jaga itu mesin, tidak boleh dia pergi sholat Jumat, jagai. Ya, jaga itu mesin. Ini semua termasuk bentuk amanah. Karena hak manusia beda dengan hak Allah. Kalau hak Allah mabniun alal musamahah kata para ulama. Hak Allah itu dibangun di atas maaf dari Allah. Sementara hak manusia mabniun alal musyahah. Hak manusia itu manusia itu cenderung kikir terhadap haknya, tidak mau dilanggar. Ya, karena itulah ketika berbenturan dua hak seperti ini didahulukan haknya manusia. Ya, didahulukan haknya apa? Haknya manusia. Wallahu taala alam bisawab. Ya, dan ada karya tulis dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad terkait dengan adab muadzif, adab-adab pegawai. Beliau sebutkan di situ tidak boleh keluar khutbah Jumat di tengah-tengah jam kerja. Ya, kalau disediakan sholat Jumat di tempatnya, di kantornya, jangan dia sholat Jumat di tempat lain keluar, karena akan memakan waktu dan waktunya dia sudah dibayar gitu. Ya, sengaja terlambat, sengaja pulang sebelum waktunya. Ini semua pelanggaran terhadap apa? Terhadap amanah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Baik, bismillah. Barakallahu fiik wa fiikum. Apakah boleh merutinkan membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr bersama dengan zikir pagi dan petang? Jazakallahu khairan. Boleh saja, tidak ada masalah. Ya, merutinkan misalnya membaca surah Al-Hasyr dan zikir pagi dan petang, dirutinkan setiap pagi dan petang, tidak ada masalah. Iya. Allahu a'lam bishawab. Karena ayat Al-Quran itu semuanya ada keutamaannya, semuanya berpahala kalau dibaca. Mau dibaca kapanpun, dimanapun, mau diglobalkan atau mau dikhususkan di satu tempat juga tidak ada masalah. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau punya zikir khusus. Tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa zikir itu dibaca di waktu itu, enggak. Tapi beliau punya kebiasaan itu, habis sholat subuh membaca zikir ini diulang-ulangi sampai terbit syuruk, sampai terbit matahari. Dan itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ya, dan itu menunjukkan bahwa amalan tersebut bukan amalan yang bid'ah. Bagaimana dengan Wah, ini kalau dijawab ini gimana nih? Bawa-bawa kepala dusun masalahnya. Bagaimana dengan kepala dusun atau aparat desa? Biasa di kantor tidak ada pekerjaan, jadi saya datang pagi. Absen dan pulang cepat karena yakin tidak ada pekerjaan, dan kepala desa pimpinan saya membolehkan hal itu. Taib, kepala desa juga itu dia pekerja, maka lihat aturannya. Ya, jangan kepala desamu melanggar, kamu juga melanggar. Nah, bagaimana kalau misalnya pemerintah bilang, karena dia tidak ada juga pekerjaan, saya kurangi juga gajinya lah. Kan marah-marah ya kan begitu. Ya, kenapa gaji saya dikurangi? Ya, kamu juga kenapa pulang belum waktunya? Nah, gitu. Jadi patokannya bukan saya katakan tadi atasan, maksudnya adalah aturannya. Karena kadang atasan juga melanggar. Kalau atasan melanggar, bawahan jangan ikut-ikut. Maka lihat aturan jelasnya. Ya, lihat aturan jelasnya bagaimana aturan mainnya. Taib, wallahu a'lam bishawab.
Ketika kita menikahi wanita non-muslim, sebelumnya Nasrani, dan sekarang dia telah memeluk Islam karena pernikahan tersebut, bukan karena dasar bahwa Islam itu benar, apa itu diperbolehkan dan apa hukumnya? Pertama, butuh digarisbawahi dulu ya, bahwa firman Allah Ta'ala yang membolehkan menikahi perempuan ahlu kitab, maksudnya di sini perempuan ahli kitab yang kalau kita tarik garisnya ke atas, nenek moyangnya itu ketemu dengan zaman sebelum Taurat dan Injil dirubah. Jadi maksudnya dia memang keturunan Yahudi dari zaman dulu, keturunan Nasrani zaman dahulu, itu maksudnya. Adapun mohon maaf misalnya agak asalnya Konghucu, asalnya Buddha, terus masuk Kristen, itu enggak boleh dinikahi. Ya, jelas sampai sini? Jadi ini harus diperhatikan. Jangan karena ayat mengatakan ahli kitab. Ahli kitab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang musyrik masuk Islam, bukan. Tapi dia asalnya memang sudah keturunan apa? Keturunan Yahudi, keturunan Nasrani sampai ke bapak-bapaknya. Ya, jadi kalau dia asalnya misalnya agama Hindu, Buddha, Konghucu terus masuk Kristen, tidak boleh dinikahi. Karena dia bukan termasuk perempuan ahli kitab, yakni bukan yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Ahli kitab yang dimaksud dalam Quran yaitu yang keturunannya sampai ke atas Yahudi atau Nasrani. Jelas sampai sini? Ini butuh digarisbawahi terlebih dahulu. Supaya jangan ada memahami terlalu umum, pokoknya Nasrani gitu. Apapun asal agama nenek moyangnya. Enggak. Karena dia dari jalur nenek moyang penyembah berhala misalnya, enggak bisa. Jelas ya? Nah, wallahu alam bisawab. Nah, sekarang anggaplah perempuan ini keturunannya Yahudi atau keturunannya Nasrani ke atas. Maka hukum menikahinya boleh. Kalaupun dia masuk Islam karena bukan karena dasar Islam itu benar, ya juga tidak ada masalah. Ya, artinya Islamnya sah. Kalau dibilang sah ya sah. Karena syarat masuk Islam itu cuma ada 6. Syarat masuk Islam cuma ada 6. Ya. Syurutul Islami bila ishtibahi, aqlun bulughun adamul ikrahi, wan nutqu bisyahadataini wal wila, wasaris wat tartibu fa'lam wa'mala. Ya. Yang pertama akil, yang kedua balik, yang ketiga tidak terpaksa, yang keempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kelima tartib antara mualah beriringan antara 2 kalimat syahadat, dan yang keenam tertib mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah dulu baru Muhammadur Rasulullah. Kapan seorang perempuan masuk Islam dengan memenuhi 6 syarat ini, sudah masuk Islam. Walaupun tujuannya karena mau nikah misalnya, itu urusan lain. Kalau setelah dia masuk Islam dia tidak ada tanda-tanda keislamannya, ya lain lagi masalahnya. Tapi kalau yang jelas sekedar sah masuk Islam, sah. Ya, wallahu alam bissawab. Bila seorang suami memukul kepala istrinya yang sedang haid dengan Al-Quran, pertama, suami itu tidak punya hak memukul istrinya. Yang diperbolehkan dalam Al-Quran, dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak memudaratkan, tidak berbekas. Kata para fuqaha seperti memukul dengan siwak, pulpen misalnya, siwak atau ujung kain. Itu. Pukulan melebihi itu tidak boleh kecuali harus ada izin dari orang tuanya. Karena istri itu bukan barang milik kamu. Ya. Hubungan suami istri itu artinya kalau kamu akad nikah itu fungsinya hanya untuk membolehkan kamu berhubungan dengan dia. Itu toh. Dia tidak menjadikan dia pembantumu, tidak menjadikan dia benda milikmu yang bisa kamu perlakukan apa saja. Karena itulah suami diharamkan memukul istri dengan pukulan melebihi tadi yang ringan tadi, kecuali atas izin orang tuanya, walinya. Tidak boleh. Kapan dia pukul istrinya dan istrinya kenapa-kenapa, dia wajib ganti rugi. Wajib ganti rugi. Ya, karena pada dasarnya harta istri, harta suami, tidak tercampur. Ya. Maka kalau istrinya kenapa-kenapa, dia hukumnya wajib mengobati istrinya sampai pulih, sampai selesai misalnya. Dan dia berdosa, apalagi pakai Al-Qur'an waliyadzubillah. Ini double pelanggarannya. Iya. Karena itulah
Akad nikah itu konsekuensinya cuma satu, kamu boleh berhubungan sama dia. Itu saja, tidak lebih, tidak kurang. Masalah mengurus rumah, mengurus anak-anak itu tugas suami semuanya. Iya. Jadi kalau istri dengan sukarela mengurus rumah, hargai, karena bukan kewajiban dia mengurus rumah. Kalau istrinya bilang, saya tidak mau urus rumah, carikan pembantu. Kamu mampu, wajib datangkan pembantu. Jangan suruh istrimu kerja, wajib. Karena kamu tidak punya hak menyuruh istri mengerjakan rumah. Makanya di zaman Nabi SAW, Fatimah pernah minta pembantu. Ya, karena memang pada dasarnya bukan tugas istri mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi kalau istrimu mengerjakan, mencuci pakaianmu, membersihkan tempat tidurmu, hargai, karena itu bukan kewajiban dia. Dia lakukan atas dasar sukarela. Ya, akad nikah tidak mengharuskan dia tidak menjadikan dia menjadi pembantu, enggak. Akad nikah hanya membolehkan kamu berhubungan saja dengan dia. Itu toh konsekuensi akad nikah, tidak ada yang lain. Enggak lebih daripada itu. Iya, jelas sampai sini? Dan karena kamu memberi dia nafkah, maka dia wajib taat kepadamu. Karena itulah kalau dia tidak taat kepadamu, kamu boleh stop nafkahnya. Boleh. Jadi itu saja hubungan timbal baliknya. Jelas sampai sini? Iya. Makanya istri yang nusyuz, istri yang durhaka kepada suaminya, boleh dihentikan nafkahnya. Boleh sampai dia bertobat, minta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Maka ini hal yang masih banyak tidak dipahami oleh orang terkait dengan konsekuensi akad nikah itu bagaimana. Iya. Jadi sekali lagi kita tekankan, konsekuensi akad nikah bahwa hak suami pada istri hanya berhubungan saja. Itu toh. Iya. Jelas sampai sini? Memberi nafkah, iya. Kepada anak, iya. Memukul enggak boleh. Mengerjakan pekerjaan rumah, istri tidak wajib. Kalau istri bilang kasih pembantu, kamu mampu kasih pembantu, jangan suruh dia kerja. Masak sama. Maka kalau ada yang istri sekali lagi dia sukarela kerjakan semuanya tanpa dibayar, iya, maka hargai. Karena kalau istri bilang saya mau masak tapi bayar tiap hari, wajib bayar. Wajib bayar. Dan yang mohon maaf bagi yang maharnya belum lunas, wajib dilunasi ya, utang itu. Bagi yang nyicil maharnya misalnya, wajib dilunasi. Karena tidak ada harta campuran suami istri, tidak ada. Ya. Bila orang tua meninggal, anaknya telah ada di sampingnya, tidak ada di sampingnya, gitu ya. Ini dokter bukan nulis ini. Bila orang tua meninggal, anaknya tidak ada di sampingnya, gitu ya maksudnya. Ya, enggak ada masalah kan, berbakti kepada orang tua tidak berhenti walaupun orang tua meninggal. Iya. Walaupun orang tua meninggal, tetap dia bisa berbakti kepada orang tuanya. Iya. Dengan mendoakan orang tuanya, jelas ya. Mengirimkan sedekah, pahala-pahala sedekah kepadanya. Dia kasih makan orang tiap hari Jumat baru dia kirim pahalanya untuk orang tuanya, boleh berdasarkan kesepakatan di kalangan ulama. Ya, karena amalan-amalan harta itu sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Bismillah, afwan Ustaz. Ana lagi berselisih dengan sahabat karena sudah beberapa kali ana menzalimi dia. Kami sudah jarang berinteraksi satu sama lain. Mungkin kali ini ana baru menyesal dengan perbuatan ana terhadap saudara ana. Pertanyaannya, apakah harus dikisos dalam perkara zalim ini? Dan berikan nasihat buat ana dalam menyikapinya. Nah, doakan ana biar cepat. Doakan ana biar cepat menikah. Amin. Amin. Ya, jazakallahu khairan. Enggak tahu siapa sih, yang penting amin saja. Iya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Selayaknya kalau seorang itu ada clash dengan temannya, paksakan saja sering ketemu. Jangan sudah ada masalah semakin jaga jarak, tidak akan bisa selesai permasalahan. Karena Nabi SAW sudah berjanji, sudah menyatakan dalam hadis, ya, awala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum afsyus salama
bainakum. Nabi sudah jamin, ingin aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Ucapkan salam di antara kalian. Maka kalau orang berselisih harus justru jarang-jarang ketemu walaupun tidak ngobrol, tapi setidaknya saling mengucapkan salam dengan menghayati maknanya. Itu akan mengurangi ketegangan yang ada di antara keduanya. Iya, karena masalah itu tentu saja bukan dihindari tapi harus diselesaikan. Nah, bagaimana cara yang diselesaikan kalau tidak pernah ketemu? Ya, mungkin juga bisa bantuan pihak yang ketiga yang kenal dengan keduanya untuk mendamaikan. Tapi intinya dari dua orang ini siapapun yang memulai perbaikan dia yang terbaik dari keduanya. Ya. Apakah harus dikisos? Ya tergantung. Kalau kamu pernah pukul orang ya, di perutnya, datang nih pukul saya juga. Kan begitu. Tapi kan itu susah ya, karena kekuatan pukulannya ya bisa jadi beda. Kapan lebih zolim jadi balik menzalimi orang, karena harus pas-pas. Kisos itu pas, tidak lebih tidak kurang gitu. Ya artinya kalau pelanggarannya pada hal-hal yang masih bisa ditakar, ya sudah ditakar atau diganti rugi. Misalnya para ulama sebutkan begini, kalau ada orang misalnya robek bajumu, jangan dikisos dengan robek bajunya juga, karena itu membuang-buang harta. Cara kisosnya adalah ganti rugi, harga pakaiannya berapa. Nah, gitu. Jadi tidak boleh membalas pengerusakan kepada properti, kepada barang dengan merusak barang yang sama milik orang lain. Tidak boleh, hukumnya haram. Karena itu membuang-buang harta. Caranya adalah ganti rugi. Jadi sini katakan apakah harus dikisos? Ya tergantung. Kalau memang kezalimannya bisa dikisos, ya dia datang dikisos. Ya, sebagaimana waridnya Nabi SAW pernah mengatakan siapa yang pernah saya zalimi beritahu saya. Nah, gitu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Tapi hal-hal semacam ini, inilah hal-hal yang disenangi oleh syaitan. Ya, hal-hal yang disenangi oleh syaitan membuat dua orang itu berselisih. Ya. Jelas sampai sini ya, membuat dua orang berselisih dan menyebabkan kerenggangan di antara keduanya. Maka cara untuk membuat setan itu marah adalah dengan masing-masing di antara mereka menurunkan ego masing-masing. Apalagi sudah besar tuh. Apalagi sudah dewasa semuanya. Iya. Dalam hal-hal seperti ini ada baiknya menjadi seperti anak-anak saja, ya. Baku bombe sekarang, besok sudah baikan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah wudhu batal ketika tidak sengaja sentuh pasangan? Yang kami yakini iya, batal wudhu ketika bersentuhan dengan istri, dengan syarat bersentuhannya tanpa pelapis. Tentu saja ada pendapat lain di kalangan ulama. Ya, sebagian mengatakan batal kalau menyentuh dengan syahwat. Kalau tidak syahwat tidak batal. Ini pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan maksudnya berhubungan suami istri. Sementara pendapat Imam Syafi'i mengatakan menyentuh perempuan ya menyentuh perempuan hakikat. Ya. Sementara berhubungan suami istri itu majaz, kata kiasan. Wal haqiqah muqaddamun alal majaz. Bahwa makna asli suatu kata didahulukan dibandingkan makna kiasan. Ya. Karena itulah bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram ya itu membatalkan wudu. Bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Karena itulah bersentuhan dengan istri membatalkan wudu. Karena istri itu bukan mahram. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya betul. Istri mahram atau bukan? Hah? Istri mahram atau bukan? Ya, bukan mahram, makanya boleh dinikahi. Seandainya mahram tidak boleh dinikahi, ya kan? Nah, gitu. Makanya seandainya istri itu termasuk bukan mahram. Jika seseorang memiliki wewenang untuk merekrut pekerja dan memilih pekerja berdasarkan agamanya, dengan konsekuensi jika memilih muslim maka dia akan berbagi waktu untuk beribadah. Dan jika memilih non muslim dia memiliki lebih banyak waktu untuk beribadah, tapi di sisi lain tidak membantu muslim untuk mendapatkan pekerjaan. Iya. Tentu saja di sini yang paling pertama diperhatikan bukan agamanya, tapi
syarat. Syarat diterima. Kalau si non muslim memenuhi syarat, ia muslim tidak memenuhi syarat tetap diambil, maka dia khianat. Walaupun dia muslim. Tapi kalau dia tidak memenuhi apa? Tidak memenuhi syarat. Tapi kalau keduanya sama-sama memenuhi syarat dan hak dia hak dia untuk menentukan, maka tentu saja dia dahulukan untuk membantu seorang muslim. Iya. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Karena apa istilahnya? Ya, istilahnya perasaan subjektif dalam beragama itu dimiliki oleh semua pemeluk agama. Jadi kalau kita mendukung muslim hanya karena gara-gara Islam, itu bukan hal yang tercela, karena di agama lain juga begitu. Memiliki subjektivitas dalam beragama itu tidak ada masalah selama tadi si muslim memenuhi syarat. Ya, wallahu a'lam. Oh, yang terakhir ini pembahasan berat ya. Tadi sudah dibahas kebetulan tadi pagi tentang takdir ini. Tolong jelaskan tentang takdir. Jika Allah telah menetapkan ada ahli neraka dan ahli surga, lantas untuk apa kita beramal? Ini pertanyaan sudah ditanyakan 14 abad yang lalu. Ya, 15 abad yang lalu oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ketika Nabi SAW mengatakan setiap orang sudah ditentukan tempatnya di surga dan di neraka, kata para sahabat, ya Rasulullah, fali ayyil amal. Kalau begitu apa manfaatnya amalan kalau semua sudah ditakdirkan? Kata Nabi SAW, i'malu, beramal saja kalian, itu bukan urusan kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan digampangkan, dimudahkan menuju kepada takdirnya masing-masing. Yani siapa masuk surga, masuk neraka siapa, urusan Allah. Kalian tidak perlu pertanyakan itu, karena tidak ada orang yang tahu jawabannya juga. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, tidak ada yang tahu jawabannya kecuali Allah. Maka itu bukan urusan kita. Urusan kita, di depan kita ada syariat, salat, puasa, zakat, itu yang dikerjakan. Ya, wallahu alam bisawab. Naktabi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jazakumul khairan katsiran ala husni istimaikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.